Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Fatika, NIM 204201840. Baiklah, adapun tujuan saya untuk membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran matematika SD atau MI yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Fitri Kumala Dewi MPD. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram tabel dan diagram gambar. Adapun pengertian diagram dirangkum dari buku pintar Sri Junior Iwan Gayo. Diagram dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data atau visualisasi data, petunjuk maupun informasi tertentu agar mudah dipahami halayak. Baiklah teman-teman, adapun manfaat diagram yaitu yang pertama visualisasi konsep, yang kedua menjelaskan data secara akurat dan tepat, yang ketiga menarik perhatian audiens, dan yang keempat informasi lebih mudah diingat. Baiklah, adapun pengertian diagram tabel yaitu daftar yang berisi ikhtisar sejumlah data-data informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang dibatasi oleh garis sebagai kolom. Selanjutnya, pengertian diagram gambar. Diagram gambar atau piktogram adalah representasi data menggunakan gambar atau simbol. Jika diagram batang menggunakan kolom-kolom untuk menyimbolkan data, maka diagram gambar ini menggunakan gambar untuk menyimbolkan suatu data. Baiklah, agar lebih paham mengenai diagram tabel dan diagram gambar ini, mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang diagram tabel. Adapun contoh soal di sini, kita akan menyalinkan data nilai matematika siswa ke diagram tabel. Adapun langkah pertamanya, yaitu pertama-tama kita membuat tabel terlebih dahulu. Lalu kita buat tabel yang pertama yaitu nilai, yang kedua turus, dan yang ketiga yaitu frekuensi. Baiklah, pertama kita akan menyalinkan nilai siswa terlebih dahulu dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Yang pertama yaitu ada 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Baiklah, langkah yang kedua yaitu kita mencari turus dari masing-masing nilai siswa tersebut. Adapun cara mencari turusnya yaitu kita akan meningkatkan turus tersebut supaya tidak meragukan teman-teman. Yang pertama ada 50. Mari kita lingkarkan 50 ini. Terus kita turunkan, kita bikin 1. Yang kedua ada 60. Maka kita lingkarkan lagi 60 ini. Terus kita bikin 1 di sini. Selanjutnya yaitu ada 70. Nah, kita bikin lagi 1 di lurusan 70-nya. Yang ketiga yaitu ada 100. Nah, kita bikin lagi 101-nya di samping 100. Dan yang selanjutnya yaitu ada 80. Seperti tadi kita tuliskan lagi di samping 80. Terus ada 70. 70-nya kita lingkari. Terus kita tulis lagi 1 di samping ini. Kemudian 80. 80-nya kita tulis lagi di sini. Terus ada 100.
dan seterusnya hingga menjadi seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, ketika garis ini sudah mencapai 5, maka garisnya dimiringkan. Langkah selanjutnya yaitu frekuensi. Adapun untuk frekuensinya yaitu kita tinggal menyalin ini ke angka. Seperti ini 1, kita bikin angka 1, dan ini 3, kita bikin angka 3. Ini ada 4, kita bikin angka 4, dan ini ada 6, kita bikin angka 6, dan seterusnya. Baiklah, demikianlah penjelasan tentang diagram tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram gambar. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram gambar. Adapun di sini telah dituliskan contoh diagram gambar, yaitu tentang data matematika kelas 5. Di sini banyak siswanya dituliskan dengan gambar, yaitu gambar orang. Maka dari itu diagram ini disebut dengan diagram gambar. Baiklah, jika teman-teman bertanya apakah simbol ini harus digambarkan dengan orang, tentu tidak. Simbol ini tergantung dengan penyajian data tersebut. Jika data tersebut tentang panen jeruk, maka bisa digambarkan dengan gambar jeruk. Di sini ada tabel data dan diagram gambar. Di sini saya akan memindahkan tabel data ini ke diagram gambar. Di kolom nilai, tabel data dan diagram gambar nilainya sudah sama persis. Maka langkah selanjutnya yaitu tinggal mengubah penyajian data banyak siswanya. Jika di tabel data ini banyak siswanya ditulis dengan angka, maka di diagram gambar ini banyak siswanya akan ditulis dengan gambar orang. Di nilai 50 banyak siswanya 1, maka di sini dibuat gambar orang 1. Dan di nilai 60 ada 3 banyak siswa, maka di sini kita buat 3 gambar orang. Maka selanjutnya akan kita buat seperti tadi hingga nilai tersebut selesai. Setelah selesai, maka kita akan buat keterangannya di bawah. Satu orang ini melambangkan satu siswa. Maka muncullah pertanyaan, jika banyak siswa ini ada yang 60, seandainya ini nilainya 80, tetapi banyak siswanya 60, maka apakah kita akan membuat gambar orang itu sebanyak 60? Maka jawabannya tidak, karena banyak siswa ini tergantung di keterangan yang ini. Jika banyak siswanya 60, maka bisa kita tulis di sini yaitu cukup 6 orang saja. Tetapi keterangannya bisa kita ubah. Kalau di sini tadi 1 orang melambangkan 1 siswa. Jadi kita ubah menjadi 1 orang melambangkan 10 siswa. Baiklah, demikianlah video penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.